Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu membantu masyarakat dari Desa Sendang Blok Kartia RT 04 RW 02, yaitu keluarga dari Desa Sendang yang sudah turun dengan kami minta bantuan doa tentang keluarga ya. Coba bisa diceritakan Pak. Awalnya begini Pak, saudara saya itu kerja di bangunan. Iya, di bangunan. Iya, terus keblosok Pak. Iya. Terus ya sehingga bengkak, terus urut, ya, terus dibawa ke dokter sampai di red di operasi model kayak ini ya. Tapi ada perubahan malah makin parah Pak. Ya, sehingga sampai sekarang kaki makin kecil. Mengecil. Terus ya itu sampai sekarang makannya itu mau nggak tuh kalau makan nggak bisa makan, tapi ya nggak begitu nafsu. Sekali 3 sendok susahnya kalau mau terus panas dingin nggak itu tubuhnya, suhu badannya itu panas tinggi. Misalkan kalau pagi berjemur itu agak berbahan, nanti kalau udah masuk ke dalam itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi sore ini itu silaturahmi tempat kami minta bantuan doanya ya kalau kesembuhan adalah milik Allah, ya kita manusia biasa cuma bisa berdoa dan mengajak. Ya alhamdulillah itu keluarga yang ada di sana juga di Sendang itu pada waras sih. Ya alhamdulillah namanya bisa seduluran ya kita akhirnya ketok tular pemawai pertama tuh Kasiro alhamdulillah waras Yayu bani waras kendalar paling juga paling waras mani. Kesembuhan adalah milik Allah. Semoga orang-orang yang datang ke tempat kami di markas doa cukup mendapatkan keberkahan oleh Allah dan semoga mendapat kesembuhan oleh Allah. Kita di sini cuma bisa berdoa dan mengajak kepada Allah, semoga doa kita diijabah. Karena ini yang bernama bagus ya. Artinya saat itu hampir selama 1 tahun sudah selama 1 tahun karena tadi ini perwakilan dari pihak keluarga juga sudah menceritakan bahwa awalnya kejadian itu kulit bangunan ya kerja bangunan terus teronjok alias keblosok. Akhirnya aku lawas diutakan sampai ning ya medis sampai dibelian, tapi hasilnya tidak ada perubahan, malah itu makin mengecil katanya tuh kakinya, terus suhu badannya itu panas kalau masuk ke dalam rumah, tapi kalau keluar itu berjemur enggak. Terus makannya juga itu tidak nafsu itu. Tidak bisa apa-apa sekarang itu mendapatkan suatu kelumpuhan itu ya, kelumpuhan. Jadi buat sedulur dalam Cokro Mangunler ya kami dengan rendah hati, dengan rasa hormat buat sedulur dalam Cokro Mangunler untuk keikhlasan minta bantuan doanya dan untuk kesembuhan Bapak Agus, semoga cepat sehat, cepat diangkat penyakitnya. Karena kita manusia biasa cuman bisa berdoa dan mengajak semoga doa kita diijabah. Karena takutnya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun guna-guna dari seseorang ya pas kami selusuri itu ternyata bukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu bukan dari kiriman atau guna-guna atau sihir dari orang-orang yang tidak suka dari keluarga Bapak itu bukan. Cuman permasalahan itu memang ada suatu gesekan dari energi-energi negatif ataupun kaitan dari bangsa yang kasat mata. Itu suatu barang yang kasat mata, jadi itu semacam benda usaha atau tongkat itu dari bangsa yang kasat mata, sehingga hal tersebut itu apakah selalu ngomong infeksi dari pengaruh benda pusaka tersebut ya, sehingga mencalar ke sekujur tubuh itu semacam ada gumpalan asap secara gaibnya. Jadi itu ya memang secara pandangan mata lahiriah ya biasa-biasa saja, tapi secara pandangan batinnya itu ada kekuatan negatif dari benda pusaka itu. Karena itu dari ya masih Karangkorum lingkungan itu sebelah timur ke utara, terus itu di situ juga ada sosok perempuan itu yang mukanya putih, pakainya putih, rambutnya panjang, tapi itu
bukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu tilik sandi dari yang mempunyai pusaka. Itu yang mempunyai pusaka itu bukan dari manusia, itu dari golongan bangsa gaib, itu semacam kerajaan, bukan kerajaan tapi semacam gerombolan. Nah, kalau sang borosot yang menunggu di situ juga ada tapi tidak mengganggu, tapi ini ada kaitannya juga dengan yang mempunyai pusaka, dengan ini yang perempuan. Kalau perempuan itu yang mukanya putih itu utusan dari yang punya pusaka ataupun benda itu. Yang punya benda itu makhluknya itu tinggi besar semacam Buddha hijau, semacam Buddha hijau, semacam Buddha itu pusakanya itu. Tapi ya wawakan itu cuma menurut penelusurannya. Jadi intinya sih ya, yang penting ingin sehat dan sembuh. Nanti insya Allah kita akan selesaikan permasalahan ini. Nanti buat sedulur-dulur Cokro Komputer yang dalam pendongannya dan keikhlasannya ya kamu kesembuhannya Bapak Agus kakek waras kakek sehat, amin, supaya kakek pulih maning, supaya beraktivitas kembali untuk kebutuhan keluarga ya, untuk mencari nafkah. Semoga atas izin Allah, atas ridho Allah, semoga cepat sembuh dan dan terima kasih yang selalu setia di perjalanan kami di channel Doalan Cakrakan Mundal channel Lewong. Inamayu. Cakrakan apa saja di PC Muni apa yang sudah sabar kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada saat dulu mungkin berang ecet jalur turunnya baik subscribe mau jalur turun mainnya kabel, alhamdulillah pada waras pada siapa tak tahu disakret turun ya sakret bagi supaya makin berkembang channel Doalan Cakrakan memberi manfaat masyarakat, untuk membantu masyarakat karya pada waru pada kekayaan insyaallah mari barokah diparingi mulia dan silakan yang belum subscribe betul di subscribe dari subscribe video pada tulisan subscribe PJ atau bola bange pada loncengnya PJ maning loncengnya sana tulisan semua PJ semua wis kalau subscribe pada anak video anak streamingnya itu nongol koneng mai weru pada pembuka cita apa ya canggungnya nggak koneng yang sudah subscribe mengucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe silakan di subscribe suatu dukungan, silakan di komen link yang baik dan sopan di komennya. Nanti sebelum kami acara mediasi kita untuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala
bisa Nabi Muhammad ya Allah, kelawan ridhomu kami mohon pertolonganmu, semoga Bapak Agus bin Bapak Ihsan memulihkan penyakitnya dan tersucimu ya Allah. Bapak Agus ya, cepat sehat, cepat pulih seperti sedia kala, semoga ada mukjizat ada bacaan bareng Allah untuk kesembuhan Bapak Agus seberat apapun keadaannya, seberat apapun keadaannya, jika Allah menghendaki itu fayakun. Semoga sembuh. Kita akan mulai saja untuk penarikan ataupun penjelasan dengan yang bersangkutan semacam Buddha hijau itu yang ada di sebuah jembatan atau salah satu jembatan. Karena itu semacam gerombolan dari bangsa yang kasat mata, terus itu mempunyai pusaka tongkat semacam tongkat, lalu Bapak Agus itu menginjak barang tersebut dari pusaka bangsa yang kasat mata, sehingga itu menjalar ke sekujur tubuhnya itu berasa. Tapi insya Allah semoga ada pertolongan Allah dan dari masalah sebelum kita mulai saja. Ya buat sebelum lagi sebelum kita mulai saja, yang perempuan ini karena dia yang perempuan yang mukanya putih dan rambutnya panjang dan juga pakaiannya serba putih sama juga ini putih. Nanti akan panggil karena itu adik sandi ataupun yang mengawasi atau keputusan dari makhluk yang menuju ke Buddha hijau, nanti kami akan panggil dan sebagai adik sandi kita interogasi, nanti kita sambungkan ke yang mempunyai benda pada bulan. Ini Wapen sudah memanggil dan sudah memasukkan yang sosok perempuan yang bermuka putih dan tajam. Kami akan coba untuk menginterogasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Apa Nyai sudah mendengar? Saya mendengar. Mendengar. Kita beda keyakinan. Anda belum masuk Islam? Iya, saya tidak. Ya itu tidak, cuma hak pribadi masing-masing, karena setiap itu tergantung keyakinan kita. Itu jika Anda belum memeluk agama Islam, hak pribadi kalian sendiri itu. Begini. Iya, ada apa? Saya sudah tahu apa dipanggil ke sini. maksud dan tujuan kami di sini itu memanggil Nyai. Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, kami akan terangkan dan kami akan sampaikan kepada Nyai yang berasal dari rumahnya Bapak Agus di sana di Desa Sendang. Kenal ya, kenal. Oh iya, saya bertepatan di sana. Oh, kenal. Iya. Kenal. Apa bermaksud tujuan apa sehingga itu selalu berada di tempat itu?
Hmm. Ya, saya cuma disuruh sama sang pimpinan saya. Disuruh itu dalam maksud suruhan apa? Saya cuma disuruh untuk selalu memantau di bidang apa? Ya, memantau dalam situasi apa yang tersebut. Oh, begitu. Nah, Nyai mungkin sudah tahu atas semua permasalahan yang menimpa kepada Bapak Agus sekarang. Hampir 1 tahun beliau merasa kesakitan. Masalahnya, iya. Kalau masalahnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi saya cuma disuruh sama yang pemimpin yang ada di sana. Saya hanya untuk memantau kemanapun Bapak pergi, saya harus mengikuti. Ya begini, semestinya kalau misalkan diutus atau ditugaskan itu harus tahu dulu pilihannya, perihal apa, ada permasalahan apa. Jangan terlalu percaya lalu ya itu langsung melaksanakan tugasnya, tidak tahu unsur dan tidak tahu permasalahannya sehingga langsung itu begitu mendapat tugas langsung sangkal. Ya, gimana pun itulah tugas dari pimpinan saya. Kalau saya tidak mau atau saya tidak patuh, nanti saya akan dihukum sama pimpinan saya. Oh begitu. Jadi saya harus patuh. Ya kan begini. Saya tidak tahu apa masalahnya. Kan Bapak Agus saya tetap menjalankan tugas saya. Kan Bapak Agus kan sekarang kan sudah hampir 1 tahun beliau sakit sehingga tidak bisa berjalan, itu sudah ikhtiar kemana-mana dan secara medis juga sudah dilakukan dengan hal yang demikian, tapi itu belum ada perubahan sama sekali. Sekarang saya tolong mendapat doa yaitu untuk kesembuhan Bapak Agus. Benar pas kami sesuai di situ ada suatu kejanggalan yang menimpa dalam perjalanan ataupun kehidupan Bapak Agus, karena sebelum dia sakit dia itu menginjak barang atau sesuatu benda yang kasat mata milik dari pemimpin Nyai. Jadi untuk ditanyakan tentang masalah yang soal itu. Iya, makanya kalau jadi bilik sandi atau jadi pengawas harus tahu dulu permasalahannya. Kalau misalkan belum tahu permasalahannya, jangan terlebih dahulu langsung bertindak. Nah, kalau seperti ini saya terkait dengan permasalahannya karena tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kalau soal masalahnya. Saya cuma ditugaskan ya hanya untuk memantau kemanapun Bapak yang tersebut pergi. Nah, berarti Nyai kan berarti ikut campur juga dengan permasalahan ini. Ya, saya kan cuma ditugaskan sama pemimpin saya yang ada di sana. Sekarang saya ingin langsung berbincang-bincang dengan pimpinanmu. Panggil untuk datang sini. Sang pemimpin saya. Ya, langsung ke pemimpinnya Pak. Ya sudah. Ini buat saya dalam sekolah molor, ini sosok perempuan yang mukanya putih, rambut panjang dan pakaiannya juga sudah putih. Ini utusan dari sang pemimpin dari bangsa yang kasat mata di sana di suatu gerombolan. Karena ini sebenarnya kita tahu menahu dengan permasalahan tadi, intinya cuma ditugaskan untuk mengawasi kemana Bapak Agus itu pergi mencari sehat. Jadi dia selalu mengikuti semua perjalanan kehidupan di keluarga Bapak Agus. Karena ini tidak tahu menahu dengan permasalahan, jadi tidak sandi tapi tidak tahu permasalahannya. Tapi pas saya nasihatin, saran, dia langsung membuka dan saya suruh dia untuk memanggil sang pemimpin ataupun kayak buta jus itu. Jadi dia yang memegang pusaka atau dari bangsa itu. Nanti kami sudah masuk karena akan coba menginterogasinya. Assalamualaikum. Punten.
Ada apa? Tiba-tiba saya disuruh hadir ke sini. Ya dolan sekali-kali. Dolan. Saya panggil kamu di sini dolan, bukan dolan main-main, cuma ya silaturahim di tempat kami. Selamat datang, sampai jumpa di sini di markas Jualan Satuan Bener, Anggut. Saya panggilnya apa? Bud atau apa? Ya coba terangkan saja, ada apa yang sebenarnya sehingga saya disuruh hadir ke sini. Oh begitu, yaudah cakung dimin, silakan tutup dulu biar enak kita belum sampai jam. Belum beli kakak. Ya sudah. Sekarang coba terangkan, ada apa? Ya jalur duit masa dipagi ya. Begini, kami mewakili dari keluarga Bapak Agus yang sedang sakit itu dari Desa Sendang, lokal dia ada 04 02. Ada yang lebih bagus dari punya saya. Lesak menurut tabungan. Ya sudah, intinya maunya gimana? Mau saya itu karena yang manusia itu tempatnya salah luput lawan dosa itu ya sudah tempatnya. Jadi jika ada suatu kesalahan dari Bapak Agus, kami yang mewakili di sini menyampaikan maaf kepada Anda. Kalau kamu tidak keberatan, ya tolong maafkan. Ya, kalau dibilang salah, ya jelas dia punya salah. Tetapi ya sudahlah. Iya kan hasil dari penelusuran kan menginjak dari Dia benar, dia telah menginjak-injak pusaka kamu itu. Nah, benar. kesalahannya itu, nah semestinya kalau misalkan Anda mempunyai pusaka itu, pusaka ya cilok digeletak dan dandan. Karena Anda mau bodohan di pusaka itu. Tidak, Ya. tidak seperti yang kalian katakan. Lalu, ya kalau saya kan punya pusaka kan ini kan ya ini kan. Saya juga dilawan dengan baik-baik di sana. Jadi kamu akhirnya kepecak kopien. Ya saya juga tidak tahu tiba-tiba bapaknya itu telah menginjak. Ya tidak punya saya. kan kalau misalkan kamu itu merawatnya itu di atas atau pagi itu kamu dirawatnya itu di karena itu di geletak nambah akhirnya kepecak. Belum mungkin kepecak di jubunku. Maka dia itu Saya sedang duduk seperti ini. Lalu Loh, ayo. punya saya dulu. Yo, digeletak nggak boleh. Ya benar, Ya, di sini. makanya itu geletak apa tadi saya bilang kamu itu punya pusaka pasti geletak nggak? Ya kan saya sedang duduk. Masa saya harus pegang-pegang terus? Ya seharusnya kan gini, bukan pantas bukan seperti orang tua kan pakai tongkat. Tahu nggak tuh makna dari tongkat itu apa artinya tongkat itu? Ya saya tidak tahu. Wah, tongkat itu sebagai petunjuk jalan di saat hari yang mulai gelap. Kalau hatinya gelap itu harus menjadi petunjuk jalan rayang namanya tongkat. Artinya itu jika jalan ke pedang, hati lagi pedang, dan dia lurus ke padang. Konon, artinya masih jeruk kan artinya tongkat ke. Ya sudah. Dia tongkat dengan artinya jadi tongkat maning, pacul bae. Maunya gimana? Ya sudah. Mau saya ini ya dulunya sembuh, ya ingin sembuh seperti semula. Walaupun itu memang sih secara fisik dia ya sudah parah ya, tapi mudah-mudahan jika itu energi negatifnya itu sudah dibuang, sudah tiada, nanti diobati secara medis dan nanti digabung dengan kekuatan doa, nanti digabung namanya pengobatan lahir batin, medis dengan non medis itu bekerja sama. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Semoga perjuangan kita atas doa-doa kita semua
ijabah doanya. Amin. Terus itu. Ya ini suatu pelajaran juga. Ya kalau mempunyai pusaka itu aja tahu-tahu apa pelajaran kita. Bukannya seperti itu. Saya pun kemanapun saya pergi, saya pasti akan membawanya. Kayak pada kelana. Nah, gimana itu permohonan kami itu? Nah, ini kan keluarganya juga sudah datang semua ke sini dari Bapak Agus. Ya sudah, saya akan memaafkannya. Tapi, nah, efek samping ataupun reaksi dari benda yang kamu miliki itu sehingga menjalar ke tubuhnya Bapak Agus itu tolong ambil kembali itu. Sekarang kamu pusakanya di bawah enggak? Di bawah ada. Ya sudah. Kejadiannya kalau pian, lu tawarin lalu. Oh, udah masuk ini. Tuh udah jadi. Ya sudah. Kita minta air. Air apa? Air putih. Oh, karena air itu banyak. Air putih saja. Air putih. Air kopi, teh, jus. Air putih. Yang saya minta adalah air putih. Air putih, air putih. Nanti. Tuh, depan. Sudah. Untuk apa itu airnya nanti? Air ini buat mandi saja. Buat mandi. Kalau misalkan ya susah untuk mandinya itu untuk apa selain itu? Kalau susah untuk mandi, tadinya begini, ambil 3 batang itu yang panjang-panjang apa namanya? Serai. Ya itu ambil 3 batang lalu direbus. Nah kalau sudah direbus airnya lalu dicampurkan sama air ini ya buat mandi. Oh itu. Tapi Caranya itu. kalau susah membuat mandinya ya dibalurkan saja seluruh tubuh. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Nah, kalau tidak kamu itu mengutus Alexander itu perempuan itu apa maksud kamu itu mengutus itu? Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Hanya untuk memantaunya saja. Digaji berapa itu utusanmu itu Alexandrina itu? Maksudnya Digaji kan diburui pira. Gajiannya pira kan ya Alexandrina. Kasih imbalan apa? oh ya tidak ada imbalan apa-apa. Dia akan sebagai bawahan atau pengikut saya. Dia harus patuh sama sang pemimpinnya. Apakah kamu tidak was-was khawatir dapat bawahan itu? Maksudnya Ya dia kan perempuan, cantik lagi, bukannya putih. Kalau misalnya ada yang jangkal di jalan itu, bagaimana harus bertanggung jawab? tidak akan. Dia sangat berani. Oh, sangat berani. Dan Bukannya sangat tangannya cerdas. ngikut sih, apa ya? Iya. Bilang tangannya tuh, Ngikut. ampun di sini. Loh, Ya saya juga tahu kalau di sini saya juga tidak berani. nah, jadi ini kan permasalahan sudah selesai. Apa ada yang lainnya itu dengan cara-caranya? Apakah cuma itu? Ya cuma itu saja. Itu benar. Nanti kan
yang tadi. Tadi udah kamu cabut itu yang mencatat di dalam bukunya Pak Agus itu. Benar. Sudah diambil semua. Sudah. Nah, ini suatu pengalaman juga kita setiap kejadian kita ambil hikmahnya, ya, belajar dari kesalahan. Ya sudah, saya juga minta maaf atas kelalaian saya. Saya minta maaf. Ya, nah ini kan ada suatu pengalaman juga bagi kita semua dan bagi Anda kalau bisa mempunyai pengalaman seperti itu, kamu harus hati-hati dan jangan ledor itu ya. Kalau misalkan kamu itu merawatnya dengan baik terus dibawa-bawa, silakan dibawa, tidak apa-apa. Kali misalkan itu di jalan terus tukang runtukan liwat di jokot, orang terima. Ya sudah, saya mau pamit, saya mau pulang ke tempat saya. Jadi mulai sore ini dan seterusnya sekarang tidak ada unsur permasalahan. Ya, memang ini maksudnya itu kelalaian ya, maksudnya kelalaian. Iya, atas kelalaiannya saya ucapkan minta maaf. Iya, sama-sama dan semoga menjadi suatu pelajaran bagi kamu itu lain kali itu yang hati-hati ya. Ya sudah. Nah, silakan. Kalau ada pesan untuk keluarga yang ada di sini, keluarganya Anda. Ya tidak ada. Ya sudah, saya pamit, permisi. Ya, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin wa seluruh dalam cakrawala mular. Tadi itu sosok semacam budak apa bahasa Indonesia Dinawa. Dinawa ya kan enggak modernal publikan gede cidik jadi orang terlalu gerem. Ya karena itu Bapak Agus itu awalnya itu menginjak dari pemilik pusaka milik tadi makhluk tadi itu kita mau halal itu hasil penerusan seperti itu. Nah, setelah menginjak itu ada efek samping energi yang menalar di dalam tubuhnya, terus makhluk tadi itu mengutus utusannya itu perempuan untuk mengawasi. Ternyata pas kami interogasi setelah perempuan itu kita tahu menahu permasalahan berarti kami langsung untuk memanggil yang bersangkutan ataupun yang benar dia yang mempunyai tongkat. Saya samakan tongkatnya dengan kami. Ternyata kukisinan karena bukan si tongkatnya cilik, ada tongkatnya gede loro bisa nanti kodien ya. Nah, tapi alhamdulillah ini ya suatu pelajaran juga bagi kita semua tentang adanya bangsa-bangsa yang kasat mata, dan kita lebih hati-hati dan kita sebelum kita berangkat baca-baca doa mohon kepada Allah untuk keselamatan. Dan kalau misalkan di tempat-tempat ini, tempat-tempat angker, jangan lupa kita mempunyai tata krama ikramah atau sopan santun walaupun kita beda alam atau beda jenisnya, tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi intinya saling berbeda, saling menghormati. Insya Allah kalau kita tawadhu istiqomah mari Allah dan juga mempunyai sopan santun, insya Allah dari bangsa yang nasab mata juga dia juga mengerti atas tata krama dan ikramah mengenai zaman pengenal apakah tempat-tempat perapatan begitu game konon ramai tangga zaman pengen ya sama sekarang kan ada seperti itu sudah tidak ada. Jadi ya kita baca-baca doa saja yang mohon kepada Allah semoga perjalanan kita dijaga dan selalu mendapatkan keselamatan oleh Allah. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.